Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Yuni Sabrina Khairunisa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran dari pusat pendidikan di masa pandemi COVID-19 dalam menumbuhkan multiple intelligence anak usia dini. Simak terus videonya ya. Nah, sebenarnya apa sih Tripusat Pendidikan itu? Tripusat Pendidikan yaitu konsep pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara yang diakui sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Dari pusat pendidikan yang dimaksudkan di sini adalah lingkungan pendidikan yang meliputi pendidikan di lingkungan keluarga, pendidikan di lingkungan perguruan atau sekolah, dan yang ketiga yaitu pendidikan di lingkungan masyarakat atau pemuda. Lalu, apa sih multiple intelligence? Multiple intelligence atau kecerdasan majmuk ini diperlukan oleh Howard Gardner pada tahun 90-an dan kemudian mematahkan pandangan lama mengenai kecerdasan. Meskipun libur karena pandemi, untuk mencapai tujuan pendidikan dalam pembelajaran berbasis daring, perlu dilakukan dengan membangun sinergi antara semua pihak dari pusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat, terutama para guru dan orang tua. Multiple Intelligence menuliskan bahwa konsep ini menganggap bahwa tidak ada kecerdasan yang lebih baik atau lebih penting dari yang lain. Media pembelajaran yang biasa digunakan pendidik untuk mengembangkan multiple intelligence anak saat pandemi ini, misalnya dengan membuatkan video pembelajaran, mengirimkan link YouTube kepada orang tua untuk ditonton sebagai contoh pembelajaran, mengerjakan majalah atau buku pembelajaran, memberikan orang tua tugas mengajak anak bermain sebagai pembelajaran, dan melakukan tatap muka sekali melalui ruang Meet maupun secara langsung untuk memastikan tugas anak sudah selesai dan menilai kemampuan anak. Sebenarnya, apa saja sih yang termasuk kecerdasan dalam konsep multiple intelligence? Nah, berikut jawaban. Contoh jenis kegiatan untuk menstimulus ke-9 kecerdasan tersebut antara lain. Untuk yang pertama, yaitu kecerdasan bahasa atau verbal linguistik. Kecerdasan linguistik adalah kecerdasan dalam mengolah kata, kemampuan menggunakan kata secara efektif, baik secara lisan maupun tertulis. Kecerdasan bahasa merupakan kecerdasan yang memiliki kepekaan terhadap kebermaknaan kata, meliputi bahasa, tata bahasa, struktur kalimat, bunyi, fungsi, dan permainan bahasa. Kegiatan yang digemari oleh kecerdasan ini adalah senang bercerita, senang menulis, menyukai kegiatan literasi, punya banyak pendengaraan kata, dan lain-lain. Pendidik melibatkan peserta didik dalam pembelajaran, seperti kegiatan permainan mendengar, membaca, melihat, meniru tulisan, menerbalkan dan meniru kata, mengerjakan puzzle kata atau puzzle gambar, membaca kosakata, menyanyi, permainan teka-teki, mencocokkan benda dengan kartu gambar, permainan kartu suku kata, kegiatan mendengar cerita pendek, mendengarkan dan menceritakan kembali cerita yang sudah didengar. Yang kedua, yaitu kecerdasan logika matematika. Kecerdasan logika matematika adalah kecerdasan dalam hal angka dan logika. Kecerdasan ini melibatkan keterampilan mengolah angka dan atau kemahiran menggunakan logika atau akal sehat. Kecerdasan logika matematika pada dasarnya melibatkan kemampuan menganalisis masalah secara logis, menemukan atau menciptakan pola matematika, dan menyelidiki sesuatu secara ilmiah. Kegiatan pembelajaran yang digunakan untuk menstimulasi atau merangsang dan meningkatkan kecerdasan logika matematika adalah puzzle, menunjukkan kejanggalan gambar, bermain peran, mengenal konsep bilangan, mengurutkan kartu angka 1-10, pengenalan huruf vokal dan konsonan menggunakan kartu huruf, menghitung jumlah gambar, menjepit angka 1-20, konsep bilangan dengan benda-benda dan konsep angka 1-10, dan macam-macam. Dan yang ketiga, yaitu kecerdasan visual dan spasial. Kecerdasan ini memiliki ketertarikan terhadap gambar. Karakteristik pemilik kecerdasan ini adalah lebih mudah menghafalkan wajah daripada nama, menyampaikan ide atau pendapat dengan sketsa, dan memiliki kompetensi untuk kreatif dan imajinatif dalam segala hal. Orang tua bisa mengajak anak untuk mencat atau mewarnai atau mengisi kolase pada pola angka tertentu. Selanjutnya yang keempat adalah kecerdasan kinestetik. Kecerdasan ini dimiliki oleh seseorang yang mampu memahami tubuh, seperti suka berolahraga, menari, mampu meniru gerakan yang dia lihat. Intinya, kecerdasan ini memiliki karakteristik aktif dalam kegiatan yang melibatkan fisik. Cara mengembangkan kecerdasan kinestetik dapat dirangsang dengan berbagai kegiatan yang didasarkan pada kemampuan menyingkapkan berbagai gerakan baik motorik kasar maupun motorik halus, seperti lompat kata. Anak dapat melompat dalam posisi jongkok seperti kata, menangkap bola memantul, memantulkan bola besar sambil berjalan, atau bergerak menari. 6 anak kelas main bola. Dan yang kelima yaitu kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal yaitu kemampuan menangani bentuk-bentuk musikal dengan cara mempersepsi atau melihat musik, membedakan kritikus musik, mengubah komposer, mengekspresikan bunyi. Kegiatan yang dapat mengembangkan kecerdasan musikal pada anak antara lain dengan cara mengajak anak-anak menyanyi lagu-lagu yang menyenangkan, yang berisi syair-syair yang mendidik,
mendengarkan musik, melodi, instrumentalisasi gerak lagu, tebak suara, melanjutkan lagu yang sudah dimulai guru, menyanyikan lagu anak yang berisi syair-syair mendidik, mengenalkan alat musik sederhana, bermain tepuk tangan, tepuk lagu, bermain drum band, tebak alat musik. Berikutnya yang keenam yaitu kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal adalah kemampuan diri untuk berpikir secara reflektif, yaitu mengacu kepada kesadaran reflektif mengenai perasaan dan proses pemikiran diri sendiri. Dari program yang dalam kurikulum yang dapat mengembangkan kecerdasan intrapersonal antara lain cakap-cakap, pemberian tugas memotivasi diri, cakap-cakap mengenal dan mengungkapkan perasaan, mengenal berbagai ekspresi dari perasaan, keyakinan diri, mengagumi diri sendiri, mengendalikan emosi. Dan untuk orang tua bisa menstimulus kecerdasan intrapersonal anak. Misalnya, saat kegiatan bersih-bersih rumah, orang tua bisa menanyakan kepada anak, kira-kira berapa mainan yang ia mau perhatikan atau kembalikan ke tempatnya. Dan yang ketujuh, yaitu kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal adalah berpikir lewat berkomunikasi dengan orang lain. Ini mengacu pada keterampilan manusia dapat dengan mudah membaca, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan orang lain. Adapun kecerdasan yang mencakup kegiatan ini adalah berinteraksi dan berbagi dengan teman, menyayangi orang-orang yang dikenalnya, berbicara dengan ramah, menjalin kerjasama atau bermain bersama, memimpin anggota kelompok. Kegiatan yang dikembangkan antara lain bekerja sama, dalam memindahkan kardus besar, kerja kelompok, melatih mendengarkan pembicaraan orang lain, membiasakan memberi dan membalas salam, berani bertanya dan menjawab pertanyaan, bermain pasar-pasaran. Berikutnya yaitu kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis yaitu kemampuan untuk mengenali dan mengklasifikasikan berbagai aneka tumbuhan dan binatang di lingkungan sekitar, makhluk hidup, atau benda mati. Kecerdasan ini juga meliputi kepekaan pada fenomena alam lainnya seperti gunung, laut, atau benda yang ada di alam di langit pada pagi, siang, atau malam hari, mengenal kehidupan di daerah perkotaan dan pedesaan. Kegiatan yang dapat mengembangkan kecerdasan natural pada anak adalah anak diajarkan untuk mencintai alam sekitar, seperti menanam biji-bijian, karya wisata berkebun binatang, mengamati alam dan makhluk hidup, buat gambar metamorfosa kupu-kupu, dan membuat papan aneka daun. Anak biasanya suka dengan hal-hal yang berbau alam, seperti memelihara binatang, suka melihat film flora dan fauna, senang bercocok tanam, empati terhadap lingkungan sekitar, gemar melakukan perjalanan atau wisata alam seperti ke daerah pegunungan, hutan, laut, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu yang kesembilan, mengenai kecerdasan eksistensial. Kecerdasan ini sering disebut juga dengan kecerdasan spiritual, yaitu kecerdasan dalam memandang makna atau hakikat kehidupan ini sesuai dengan kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, yang berkewajiban menjalankan perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Kegiatan yang dapat mengembangkan kecerdasan spiritual pada anak antara lain melalui keteladanan dalam bentuk nyata, yang diajarkan melalui sikap perbuatan, perilaku baik lisan, tulisan maupun perbuatan. Melalui cerita atau dongeng untuk menggambarkan perilaku baik atau buruk, anak diajak mengamati benda-benda ciptaan Tuhan seperti dengan mengamati binatang, tumbuh-tumbuhan, ataupun pemandangan alam lainnya. Orang tua dapat melatih atau menstimulasi kecerdasan eksistensial atau spiritual anak dengan mengajak anak untuk mengucapkan syukur atas adanya 2 mata, 2 telinga, 1 hidung, ataupun bersyukur atas apapun yang telah diberikan kepadanya. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menyaksikan videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.